Katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk beribadah, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Maka kita selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk setiap perkara kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'ad ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'lamukum bil halali wal haram Mu'ad, ya. Seorang yang paling mengetahui tentang hal-hal yang halal dan haram itu adalah Mu'ad, kata Rasulullah SAW. Dan sahabat Mu'ad ini orang yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman untuk supaya sebagai utusan dari Rasulullah SAW, dan itu bukan hanya terjadi sekali, bahkan dua kali Mu'ad bin Jabal ini kemudian diutus oleh Rasulullah SAW untuk ke Yaman. Ketika diutus oleh Rasulullah SAW untuk yang terakhir kalinya, maka Rasulullah SAW mengantar Mu'ad sampai di ujung jalan. Ketika itu Rasulullah SAW berjalan dan Mu'ad bin Jabal berada di atas tunggangannya. Kata Mu'ad, saya akan turun ke bawah untuk bersama-sama berjalan bersama dengan kamu ya Rasulullah SAW. Tapi Rasul mengatakan tidak, kamu tetap di dalam tunggangan kamu dan saya akan berjalan bersamamu. Karena rasa cintanya Rasulullah SAW kepada Mu'ad, Allahumma ya Mu'ad inni uhibbuk. Kemudian di akhir wasiatnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Mu'ad, saya kira ini pertemuan kita yang terakhir kalinya, ya. Rasulullah SAW mengatakan demikian karena sangat cinta kepada Mu'ad. Dan kalau sahabat yang lain masih akan melihat Rasulullah SAW, tapi ini Mu'ad mau sebagai salam perpisahan kepada Mu'ad, maka dibawa oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh Rasul sampai di ujung jalan sambil mengatakan, wahai Mu'ad, seakan-akan ini sebagai suatu perpisahan antara aku dengan kamu. Mungkin tahun depan kalau kamu kembali dari Yaman, maka sungguh mungkin sudah tidak kamu tidak mendapati aku lagi. Maka kata Rasulullah SAW, jangan lupa untuk berziarah kepadaku wahai Mu'ad, kata Rasulullah SAW. Tidak lain, Mu'ad adalah seorang sahabat yang penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dikatakan Mu'ad kembalinya kemudian berziarah kepada Rasulullah SAW, kemudian pergi menuju ke Syam dan akhirnya wafat di Syam pada saat usianya masih 37 tahun, ya. Semua tadi kisah bersama dengan Rasulullah SAW itu semuanya umurnya kurang daripada 40 tahun, ya. Sampai sebegitu tidak lain karena didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal tidak bisa lagi tinggal di Madinah. Mengapa? Karena setiap waktu dan setiap saat ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan di suatu tempat, ingat dulu pernah saya jalan sama Rasul di tempat ini. Masuk ke suatu tempat, saya pernah masuk bersama Rasul di tempat ini. Duduk di suatu tempat, saya duduk bersama Rasul di tempat ini. Maka tidak bisa lagi untuk tinggal di Madinah dan izin menuju pergi ke Syam. Setelah 1 tahun lamanya tidak kembali ke Madinah, maka Bilal bin Rabah melihat Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Seraya mengatakan Rasul, ma hadhil jafwah ya Bilal. Wahai Bilal, kenapa engkau tidak berkunjung kepadaku wahai Bilal? 1 tahun lamanya, ini masa yang lama bagi seseorang. Apakah selayaknya seorang yang mencintai mengunjungi orang yang dicintainya? Maka kemudian setelah itu datang Bilal berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita yang masih berada di akhir penghujung daripada bulan Rabiul Awal ini, tidak lain kita minta kepada Allah supaya kita ini bisa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku ini meminta kepadamu untuk supaya aku ini bisa mencintai kamu ya Allah, dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ditanamkan di dalam dirinya rasa cinta kepada Allah. Seseorang kalau sudah rasa cinta di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka menganggap yang namanya maksiat ini sebagai suatu kotoran. Ya. Kalau seumpamanya dikatakan kepada seseorang mau makan kotoran sampah, tentunya dia tidak akan makan. Tentunya dia akan merasa jijik dengan hal-hal yang semacam ini. Kenapa? Karena sudah tertanam di dalam dirinya rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memandang dunia ini sebagaimana yang dipandang orang-orang saleh terdahulu terhadap dunia. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.